Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Farid berharap anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa belajar kembali pada mata pelajaran TIK. Walaupun masih sebatas menggunakan video pembelajaran, namun tetap harus kita syukuri. Nah anak-anak, pada minggu lalu kalian sudah mengerjakan ulangan atau penilaian tengah semester. Wah, bagaimana? Apakah bisa mengisi ulangan TIK? Papa berharap semoga kalian bisa menjawab soal-soal TIK dengan mudah dan benar ya. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah belajar bagaimana cara membuat poster pada aplikasi Microsoft Word. Nah, sekarang kira-kira kita akan belajar apa ya? Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah dalam segala urusanku, lepaskanlah kekakuan dari ikatan lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang komunikasi digital atau cara dan etika berkomunikasi digital. Nah, tentunya berkomunikasi digital ini menggunakan bantuan internet. Maka kita harus mengetahui etika ataupun cara, aturan, dan keamanan dalam berkomunikasi menggunakan digital. Setiap hari tentunya kita selalu melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya kalau kita biasanya berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, mengobrol seperti biasa. Namun, di era sekarang ini kita juga diberi kemudahan untuk dapat berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dengan kita. Nah, salah satunya menggunakan komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini yakni komunikasi yang dilakukan dengan bantuan internet. Tentu kalian sudah pernah melakukannya, yang sekarang banyak digunakan yakni melalui aplikasi atau pesan WhatsApp, Facebook, dan juga yang lainnya. Nah, komunikasi digital ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Nah, bisa melalui bentuk tulisan seperti pesan WhatsApp, melalui suara, voice note, ataupun berkirim gambar. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan cara bertukar file. Nah, mudah sekali di zaman sekarang ini untuk bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman, saudara, keluarga kita yang berada jauh dengan kita. Nah, tentunya berkomunikasi secara digital ini memiliki aturan atau etika yang harus kita jaga. Sama ketika kita melakukan komunikasi secara langsung dengan orang, kita harus memiliki etika atau aturan. Nah, salah satu
komunikasi digital yang nanti akan kita bahas dan akan kita pelajari, yakni berkomunikasi digital menggunakan surat elektronik atau email atau electronic mail. Nah, apakah kalian sudah pernah menggunakan email? Tentunya di antara kalian mungkin sudah ada yang mempunyai alamat email sendiri. Tapi rasanya pada saat sekarang ini memang sudah berkurang orang yang berkomunikasi melalui email atau surat elektronik ini. Kebanyakan menggunakan ya aplikasi atau media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Namun tetap nanti kita akan pelajari bagaimana berkomunikasi digital menggunakan email. Nah, sama seperti WhatsApp, dengan email ini kita bisa terhubung dengan keluarga, teman, saudara kita yang ada di jauh, bisa menggunakan tulisan, gambar, suara, juga file, sama seperti aplikasi yang lainnya. Nah, untuk melakukan komunikasi digital menggunakan email, yang pertama kamu harus mempunyai alamat email. Nah, apakah kalian sudah punya alamat email atau mungkin masih menggunakan alamat email punya ayah atau bundanya? Nah, yang pertama pastikan kita memiliki email. Yang selanjutnya, pastikan kita mengetahui alamat email tujuan atau orang yang akan kita kirimi email tersebut. Karena tentu saja kalau kita tidak menyertakan alamat email penerima, maka emailnya tidak akan sampai. Contohnya kita mengirim surat melalui pos, tapi kita tidak mencantumkan alamat penerima. Pasti tukang posnya atau pak posnya merasa kebingungan menyampaikan suratnya kemana. Maka sama seperti surat menyurat, kita menggunakan email harus mencantumkan atau mengetahui alamat email penerima. Nah, banyak sekali penyedia alamat email, namun yang banyak digunakan salah satunya yakni Gmail. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat atau menggunakan email ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar atau mencoba menggunakan email. Nah, kita bisa lihat tampilan gambar di sini. Nah, ini tampilan yang ada pada email. Nah, di sini ada to. Nah, to ini alamat yang akan kita tuju. Maka kita masukkan alamat email orang yang ingin kita kirimi email ini. Contohnya kalian ingin mengirim ke Pak Farid, maka kalian masukkan email Pak Farid. Nah, pada yang kolom atau yang bagian yang to. Kemudian ada subjek atau judul email. Nah, kita mengirim email apa? Contoh mengirim email tugas tik. Nah, maka kita tulis pada subjek ini judulnya sesuai isi email yang akan kita kirim. Ada juga attach files, lampiran. Contoh kita ingin menambahkan gambar pada email yang kita kirim, maka kita menggunakan attach file atau lampiran berkas, bisa berupa gambar, video, suara, dan juga yang lainnya. Ada juga di sini CC atau carbon copy, CC. Nah, digunakan untuk mengirimkan email ke beberapa orang. Ada juga BCC. Nah, kalau BCC ini blind carbon copy, sama untuk mengirimkan email ke beberapa orang, tapi penerima yang lain tidak bisa melihat alamat email teman-teman yang lainnya yang kita kirim email juga. Kalau dengan CC, maka semuanya bisa melihat siapa saja yang dikirim email itu. Ada juga send. Nah, fungsinya untuk mengirim email yang sudah kita buat. Nah, setelah email dikirim, maka emailnya akan diterima oleh penerima email yang kita kirim nantinya. Maka setelah kita kirim nantinya ada pilihan, bisa kita kembali ke kotak masuk, atau kita hapus, atau kita balas, dan bisa juga kita teruskan. Nah, itu dia cara berkomunikasi digital menggunakan surat elektronik ataupun email. Nah, demikian pelajaran TIK kita pada hari ini tentang berkomunikasi digital menggunakan surat elektronik atau email.
pelajaran TK hari ini cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.